Tidak dapat dipungkiri, penyebab banjir adalah ulah manusia yang kurang menghargai alam dan lingkungannya. Hal ini diakui baik oleh Naysila Mirdad maupun Dude Herlino. Kalau menurut aku sendiri ya, alam nggak bisa diprediksi gitu, tapi ulah manusia juga nggak bisa dipungkirin gitu. Dampak rumah kaca, gedung-gedung tinggi segala macam semua mempunyai dampak yang besar untuk alam, untuk ozon gitu. Jadi global warming juga menurut aku ini. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Dini Aminarti akan menemani sore hari Anda dengan sejumlah informasi dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah liputan menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Enggak saat 7 hari berlalu setelah wafatnya Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Purnawirawan Muhammad Soeharto. Kepergian mantan orang nomor 1 tersebut tentu masih menyisakan semburat warna sedih bagi segenap penghuni Ibu Pertiwi, tak terkecuali keluarga Cendana. Atas nama kepedihan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, Ardia Pramesti Regita Cahyani atau Tata menuturkan warna perasaannya saat ini. saya ya kehilangan ya, Bapak adalah seorang sosok Bapak yang sangat bijak dan sangat penuh kasih sayang. Bapak adalah seorang Bapak yang selalu perhatian sama anak maupun menantu-menantunya, dan penuh kasih sayang buat cucu-cucunya juga. Semua kayaknya Bapak nggak pernah milih kasih, semua dia perhatiin sama Bapak, semua. Kesetiaan dan dedikasi Tata, mantan istri Tommy Soeharto ini, rupanya tidak pernah berkurang sejengkal pun. Dengarlah betapa besar rasa hormat Tata terhadap ayah mertuanya. Meskipun dirinya sudah lama meninggalkan Taman Indah Cendana, namun ikatan emosional dengan ayah mertua tercinta masihlah teramat kuat. Ya, saya datang bersama anak-anak saya karena gimana pun Bapak juga tetap orang tua saya ya, dan eyang buat anak-anak saya. Jadi saya datang untuk Bapak ya. Mungkin bukan biarin ya, di suasana ini kayaknya kita tidak pantas untuk membicarakan persoalan-persoalan antara kita ya. Masyarakat luas mengenal beliau seperti sebagai presiden atau mantan presiden, tapi saya bisa mengenal Bapak sebagai Bapak orang-orang tua saya sendiri. Jadi tentu pasti berkesan. Tak terbilang rasa bahagia Tata dan kedua anaknya, Dharma Mangkuluhur Hutomo dan Radiana Gayanti Hutami, ketika masih diberi kesempatan untuk mendampingi ayah dan eyang mereka tercinta di saat terakhirnya. Terlebih pada saat itu, Tata dan kedua buah hatinya dapat menyaksikan senyum dan sedikit bercakap-cakap dengan Pak Harto. Tak heran jika momen ini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Tata dan putra-putrinya. Saat saya datang sama Dharma, anak saya yang pertama, beliau masih bisa ketawa sama saya sama Dharma. Jadi bisa ketawa lepas, dan saya sempat agak kaget terus terang karena kan diberitakan Bapak sakit keras, kritis. Tapi begitu dia datang lihat Dharma, dia ketawa sama kita bertiga. Jadi saya spontan saya bilang, Bapak ketawa. Jadi alhamdulillah saya masih dapat kenangan itu. Kenangan itu menjadi begitu berharga, manakala si pemilik senyum teduh dan menenangkan itu telah pergi untuk selama-lamanya. Kenangan akan senyum The Smiling General akan terus mengembang dalam kenangan siapapun yang pernah mengenalnya, terlebih dalam ingatan Tata dan anak-anaknya.
Orang yang baik, begitu baik dan penuh murah senyum, selalu dalam keadaan apapun adem kita lihatnya. Kalau Bapak senyum itu dan ya seorang Bapak yang penuh perhatian, selalu perhatian pada kami semua. Alhamdulillah. Tidak jauh berbeda dari Tata yang masih menahan duka, dua artis senior tanah air seperti Melly Goeslaw dan Camelia Malik pun masih menyimpan warna duka yang sama di hati mereka. Kalau keluarga kan tetap aja baca tahlil gitu. Artinya yang untuk siapa-siapa orang masyarakat nanti mungkin 40 hari ya, sekarang udah selesai. Tapi kalau keluarga setiap malam masih doa gitu. Jadi kita nemenin. Iya, saya baru datang dari luar. Jadi waktu Bapak meninggal juga saya lagi nggak ada di Indonesia. Jadi sekarang baru bisa. Sejumlah selebriti seperti Dude Herlino, Naysila Mirdad, dan Sandra Dewi kembali dicemaskan oleh banjir yang menggenangi beberapa kawasan di Jakarta. Bagaimana cara mereka mengantisipasi musibah tahun ini? Curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini mulai menimbulkan keresahan di hati segenap warga ibu kota Jakarta. Sejumlah selebriti seperti Naysila Mirdad dan Dude Herlino juga merasakan kecemasan yang sama. Sebagai artis yang tinggal di daerah rawan banjir, Dude dan Nay sudah terbiasa dengan musibah musiman ini. Oleh karena itu, dua bintang yang sering dipasangkan dalam sinetron tersebut mempunyai cara tersendiri untuk mengantisipasi datangnya banjir. Sebagian besar udah dibawa ke atas. Kenapa? Karena kita nggak tahu banjir kapanpun bisa datang. Daripada nanti kalau banjir datang kemudian kita harus repot-repot lagi yang bawa barang ke atas, mendingan bawa aja dulu ke atas. Terus antisipasinya kalau air udah naik, mending keluar aja daripada kejebak di dalam rumah. Aku coba kebersihan dulu. Aku buang sampah di tempat yang seharusnya. Ya semuanya dari diri aku sendiri juga sih gitu. Terus misalkan walaupun di rumah aku kecil-kecilan gitu, cuman harus ada tamannya juga. Tidak dapat dipungkiri, penyebab banjir adalah ulah manusia yang kurang menghargai alam dan lingkungannya. Hal ini diakui baik oleh Naysila Mirdad maupun Dude Herlino. Kalau menurut aku sendiri ya alam nggak bisa diprediksi gitu, tapi ulah manusia juga nggak bisa dipungkirin gitu. Dampak rumah kaca, gedung-gedung tinggi segala macam semua mempunyai dampak yang besar untuk alam, untuk ozon gitu. Jadi global warming juga menurut aku ini global warming sekarang itu akibat ulah manusia juga sih. Menurut saya ini memang faktor alam, tapi karena ulah kita. Jika banjir menjadi kendala bagi artis muda pendatang baru Sandra Dewi untuk datang ke lokasi syuting, maka Naysila Mirdad justru berjuang untuk mencapai lokasi syuting meskipun harus dengan bersusah payah melawan banjir yang menghadang di depan mata. Kalau perlu kalau ada banjir kita jalan kaki atau naik ojek gitu kan, hanya untuk sampai ke lokasi syuting. Kalau aku kerja gitu kan, misalnya aku janji foto di mana, janji syuting di mana, harus telat atau dibatalkan karena banjir kayak gini, itu yang paling gak enak. Banjir yang hampir setiap tahun melanda ibu kota Jakarta memaksa sebagian warga untuk menuntut pemerintah memperbaiki sistem tata kota agar bebas banjir. Hal senada juga dilakukan dua pesinetron muda, Dude Herlino dan Sandra Dewi. Namun berbeda dari Sandra Dewi yang memaklumi kinerja pemerintah dalam menanggulangi banjir, Dude Herlino justru ingin pembuktian dari janji-janji pemerintah untuk meminimalisir banjir di Jakarta. Harapan saya sih sebagai warga DKI, harapan saya proyek itu bisa meminimalisir banjir.
Aku sih nggak bisa nyalain pemerintah, mereka pasti udah berusaha untuk Jakarta ini. Kita tahu lah pasti mereka sudah berusaha. Tak bisa